manggilnya Mas aja ya. Baik. Karena masih muda jadi aku manggilnya Mas. Terus anak saya, itu anak saya malah. Saya akan wawancara dengan Mas Raka mengenai aplikasi ya, fitur, dan mengenai model. Jadi fitur itu dibuat setelah build model ya. Nah dari model ini, dari model ini saya buat fiturnya. Model ini ada 3 bagian, ada manajemen proses, ada core proses, dan ada supporting proses ya. Tapi intinya nanti yang saya tanya adalah yang core proses. Nah prosesnya memang kalau memasak menurut kemarin literatur review yang saya lakukan, memasak itu karena ada kebutuhan individu. Orang masak kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri pun juga nggak enak juga, rasanya nggak jelas ya. Nah kebutuhan individu itu karena makanan sebagai penentu kesehatan seseorang. Kemudian dunia kuliner ini sebagai penopang ekonomi Indonesia itu 67%. Jadi sangat luar biasa Indonesia bisa berdiri kokoh ekonominya di masa-masa sulit ya karena ada dunia gitu ya. Kemudian nanti dalam proses sistem ini nanti ada registrasi, ada login, ada pendaftaran seperti sistem-sistem pembelajaran yang lain. Kemudian ada interactive learning, kemudian nanti ada ujian, kemudian ada evaluasi. Nah aplikasi nanti yang saya mau buat adalah berbayar dan tidak berbayar. Yang membedakan kalau berbayar saya bisa ngambil sertifikasi. Kalau saya free ngambil yang pilihannya tidak berbayar, berarti nanti saya tidak mendapatkan sertifikat. Nah itu sejarah dari fitur itu berasal dari model. Nah dari sini saya mau menanyakan, kira-kira nih kalau belajar memasak berbasis komunitas, fitur-fitur apa saja yang ada, kira-kira saya membuat fitur ini sudah pas atau belum? Nah kalau sudah pas berarti sudah setuju. Kalau memang tidak setuju, kira-kira kasih saya alasan gitu ya Mas ya. Oke. Yang pertama, kalau di sini ada kelola. Kelola itu semua admin. Jadi yang mengelola kurikulum, kategori, konten, yang pembayaran, sertifikasi, laporan sampai dengan testimoni itu semua admin. Nah kira-kira dari 14 fitur yang ada di kelola ini masih ada yang kurang pas nggak? Dari mulai kelola kurikulum sampai dengan kelola testimoni. Menurut saya ini di kelola sendiri sudah pas ya. Dimana kalau kurikulum ini untuk memastikan produktivitas belajar mahasiswa secara maksimal, dan kelola umpan balik kuesioner juga untuk memastikan kuesioner telah diisi dan ditabulasi untuk bahan evaluasi pembelajarannya. Lalu juga, nah di sini untuk pembayarannya, kelola pembayaran dan approve payment dilakukan untuk memastikan validasi pembayaran itu juga sudah pas. Berarti intinya setuju ya di kelola ini ya. Iya. Kemudian bahasa nih, jadi nanti di aplikasi saya buat ini nanti ada bahasa yang kita bisa pilih, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, nanti bisa digunakan untuk mengantisipasi pesertanya adalah dari luar Indonesia. Nah, dia bisa memilih bahasa sesuai dengan daerahnya gitu ya. Nah ini kalau bahasa udah gak ada masalah ya Mas ya. Oh iya. Nah kemudian registrasi. Nah registrasi itu ada pembuatan username, password, kemudian isi dia identitas si peserta, kemudian ada statusnya apakah dia siswa atau instruktur atau set atau apa gitu ya, atau admin di sini. Nah di registrasi itu biasanya kalau sekarang memang ada registrasi dia langsung username masuk, dia langsung by email gitu ya, by email, terus kemudian by media sosial. Nah kalau yang saya buat ini tidak seperti itu, saya membuatnya langsung username, password, ya, isi identitas dan isi status. Kenapa saya tidak menggunakan media sosial, by media sosial atau by email? Karena ini saya juga untuk security dari aplikasi yang saya buat ini ya. Nah kira-kira dari registrasi ini ada 4 fitur. Menurut Mas Raka
sudah sesuai atau memang ada tambahan, atau biasanya masyarakat kalau registrasi ke sistem aplikasi pembelajaran itu ada apa gitu? Biasanya untuk di registrasi ini, saya kalau lagi registrasi itu awal-awalnya mungkin mencantumkan kontak yang bisa dihubungi. Berarti nanti di identitas ya, itu sudah ada di Iya. identitasnya. Baik. Karena setiap ada pembaruan sistem atau pembaruan materi, jadi kita sebagai misalnya di situ pendidik atau mahasiswanya sendiri, siswanya sendiri itu bisa tahu ada pembaruan informasi apa. Berarti update biodata ya? Iya, update. Yang kita bisa tambahkan mungkin ada lagi mas? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya, tapi Saya setuju juga ya. setuju ya. Kemudian ada login. Nah di login itu setelah mereka registrasi, dia login. Ini masih ada hubungannya karena tadi ada penulisan username password ya. Kemudian di sini ada lost password, lupa password. Ini untuk membantu si user kalau memang passwordnya lupa atau bahkan hilang gitu ya. Yang sering saya alami, sering lupa password. Nah kemudian ada fasilitas belum punya akun sama unduh panduan. Ada 5 fitur nih di dalam login. Nah, kira-kira apakah setuju atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada saran selain daripada 5 ini? Mungkin secara keseluruhan ini saya sangat setuju. Untuk di bagian lost passwordnya, mungkin ini ada sangkut pautnya dengan yang registrasi awal, itu ada nomor teleponnya. Mungkin kalau untuk yang lupa passwordnya saja, username-nya masih hafal, itu bisa di-setting ulang passwordnya dengan validasi melalui nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi. Karena itu kan privasi juga ya, nggak nentuin ada orang yang tahu juga ya. Iya betul, berarti yang di lost password ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Raka. Berarti login pada intinya sih tidak ada masalah. Iya. Hanya nanti di lost passwordnya ada penekanan dia apakah memang benar-benar lupa password hilang atau sepertinya apa gitu ya. Nah kemudian pendaftaran, kalau kita sudah registrasi, sudah login, kita daftar. Daftar ini kita sebagai apa nih? Daftar kelasnya ya, daftar kategorinya. Nanti ada pilih kategori. Jadi saya mau kelasnya yang oriental food atau yang Chinese food atau beverage atau snack dan lain-lain. Dari situ nanti ada pilih kategori. Nah kategori kelasnya ya. Kemudian ada pemilihan jenis pembelajaran. Nanti ada jenis pembelajarannya itu ada kelas, ada mandiri, ada grup atau ada privat. Ya kalau mandiri itu berarti privat ya, atau ada grup. Saya maunya 2 orang aja deh, kayak teman-teman saya misalnya, atau dia ikut ke kelas. Nah kemudian ada ke instruktur, nanti saya bisa memilih chefnya siapa atau instrukturnya siapa. Kemudian saya juga bisa memilih jadwal belajarnya, apakah saya pagi atau siang, ya sore. Kemudian ada pilih sertifikasi. Nah pilih sertifikasi ini khusus untuk mereka yang berbayar, yang ingin sertifikasi. Tapi kalau yang dia hanya untuk belajar, pengen tahu bagaimana cara memasak tertentu gitu ya, itu nggak perlu sertifikasi sebenarnya. Jadi sertifikasi itu hanya untuk yang mereka mau, karena ini berbayar. Kemudian nanti ada pemilihan jadwal, tempat dan waktu ujian. Jadi jadwal, tempat dan waktu ujian sudah ditentukan. Saya milihnya waktunya kapan, tempatnya di mana. Kemudian ada proses pembayaran, ada validasi, sama tadi yang itu sudah ada kelola validasi ya. Perubahan status pendaftaran. Jadi perubahan status itu kalau seandainya dia sudah pilih sertifikasi, tapi 2 kali 24 jam dia tidak melakukan pembayaran, maka dia statusnya akan berubah menjadi siswa biasa, bukan siswa yang mau sertifikasi. Kemudian kalau ada set atau gurunya atau instrukturnya kelasnya udah penuh, ternyata banyak yang memilih di kelasnya Mas Raka, berarti dia akan buat kelas lagi dengan bantuan admin ya, buat kelas dengan waktu dan tempat yang berbeda, waktu dan tanggal yang berbeda. Nah ini ada 10 fitur di pendaftaran.
tadi saya sudah jelaskan kira-kira nih kurangnya apa, atau pernah misalnya Mas Raka apa pernah itu loh buka-buka kan ada kelas mama, ada testmate ya, kemudian ada ocean blue, ada apa lagi tuh mansion blue. Banyak sih sebenarnya beberapa yang cuma memang kelebihan di sini adalah dia ada sertifikasi dan ada namanya portfolio, ada umpan balik. Nah kalau di tempat lain itu ya belajar biasa gitu. Dari pendaftaran ini kira-kira masih ada tambahan nggak Mas? Untuk di pendaftaran ini mungkin secara maksimal ini saya setuju, terutama di poin 1 dan 2-nya. Yang pertama itu kategori kelasnya. Memang kadang orang tuh ada yang pengen hanya belajar masak tuh lihat di misalnya Korea drama, jadi mereka hanya masak yang Asia saja, terutama yang bagian Korea. Nah ada masalah lagi di bagian itu. Sebelum masak yang di bagian Asia itu mungkin ada beberapa bahan atau teknik memasak yang mungkin beda kelas juga dan beda materi. Jadi tidak hanya memasaknya saja, tapi ada ilmu pengetahuan bahan dan alatnya. Oh, bahan sama alat ya berarti ya? Berarti hampir sama dengan kemarin saya ke itu. Karena itu adalah orang yang ahli di bidang makanan, dia mesti ininya alat. Di alatnya belum ada. Nah itu nanti dipraktek Mas. Dipraktek. Ini yang ini berarti di sini memang intinya belajar memasak itu tidak hanya resepnya, tapi perlu alatnya ya. Alat sama pengetahuan alat dan tentang bahannya. Alat dan bahannya, berarti hampir sama sih. Bisa saya tulis Mas? Biar saya ini juga tepat. Alat dan bahannya. Oke. Baik Mas Raka, berarti nanti saya akan tambahkan, saya akan sempurnakan ini peralatan dari kemarin dibahas, karena kemarin katanya open aja macam-macam. Ada open ini, padahal saya open satu aja nggak pernah dipakai gitu. Open satu setiap pakai bantat semua rotinya. Talenan juga macam-macam. Oh gitu, talenan macam-macam. Pisau itu macam-macam fungsinya. Talenan ada yang khusus. Saya pisau satu buat segala macam. Iya, ada juga namanya pisau set, itu yang buat keseluruhan. Tapi secara khususnya pisau tuh bisa digunakan lagi. Ada pisau file, pisau buah, sama pisau ukir. Banyak lagi sih. Pisau aja macam-macam ya. Benar. Saya mungkin punya satu. Itulah udah pusing saya. Iya, mungkin kalau kita bikin masakan, misalnya bikin ikan file gitu. Kalau misalnya di masakan Korea gitu ya, ikan di file doang. Nah, kalau kita nggak tahu alatnya, itu akan susah kita potong ikannya. Salah pisaunya bisa jadi itu ikannya jadi hancur. Iya pantas, saya pernah begitu. Jadi karena pisaunya juga cuma satu, yang buat ikan, yang buat daging, yang buat sayur, yang buat buah satu, all in one gitu ya. Nah itu saya pernah, saya gini-gini. Iya susah. Tapi memang ada khusus ya untuk filet sendiri, untuk ini sendiri ya. Oke, jadi saya jadi tahu nih, karena kalau nanti jadi ibu rumah tangga harus banyak pisau gitu. Oke, terima kasih, ini pengetahuan saya jadi tahu, jadi bertambah, jadi sharing penuh jadinya. Nah sekarang untuk yang praktek Mas, kalau tadi pendaftaran kan dia setuju ya. Nah untuk praktek nih, si siswa milih resep, ya. Tadi di dalam pemilihan resep juga ada pemilihan alat dan pemilihan bahan ya, karena itu penting. Alat juga akan mendukung kualitas dan hasil dari masakan. Nah kemudian nanti setelah dia memilih resep, memilih bahannya seperti apa, alatnya yang mendukung seperti apa, jangan sampai bikin sukses tapi alatnya pakai wajan gitu ya. Nah kemudian dia demo dan praktek. Jadi dia sudah memilih semua, terus baru demo dan praktek. Nanti di situ ada umpan balik berupa ulasan ya. Kemudian pembuatan laporan ini dilakukan oleh chef atau si instruktur itu tadi. Nah di praktek ini pasti tadi kurang ya alat sama bahan ya.
Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang praktek ini? Mungkin di bagian demo masaknya nih. Kalau orang umum tuh misalnya dia belajar bikin roti, kan ternyata gampang orang demonya, gampang kayak anak dunia ngulangin itu gampang. Padahal saya selalu banget kalau bikin kue. Ya, padahal di prakteknya sendiri itu kalau kita ngejalanin tuh susah. Ini improvingnya berapa lama kita nggak tahu. Ini cara lihat adonan kalisnya atau gimana kita nggak tahu. Kalau lihat doang kan gampang. Kalau kita bikin sendiri itu kadang susah. Mungkin di bagian demo tuh para pengajarnya harus lebih teliti lagi melihat peserta didiknya itu dan dipraktikkan lagi adonannya itu kayak gimana. Dari adonan aja ya? Iya. Berarti selama ini saya masak salah dong. Asal cemplung ada bawang merah, bawang putih, cemplung, ada garam, ada royco sama ada kayak gitu udah. Suhu, adonan, waktu itu sangat Waktu ya. Jadi mungkin di bagian demo. Kalau waktu bisa menentukan nilai gizi kali ya, terlalu lama gizinya hilang ya. Memang ada terlalu tuh sayuran ya, karena sayuran tuh rawan kan. Sayuran. Kalau sayuran berapa lama nih kalau masak? Saya mau masak ya, sebagai saya udah matang saya angkat gitu. Ini sebenarnya ada lagi di bagian itu pengetahuan pengolahannya. Itu kebanyakan sekarang di boil kan, di rebus. Itu rebus juga macam-macam beda. Ada boiling biasa. Juga ada poaching. Kalau saya rebusnya pokoknya air begitu mungkin gitu. Oh iya, itu kalau untuk sayuran biasanya air mendidih, terus dimatiin lagi, tunggu selama sekitar 30 detik sampai semenit. Cara dimasukin, tunggu 3 menit, langsung angkat. Untuk dia berhenti pemanasannya itu biar nggak hilang gizinya, langsung dimasukin air dingin. Dan cara cucinya pun kalau sayuran itu kebijakan kan kayak dipotong dulu baru dicuci. Ini enggak, kalau sayuran tuh dicuci dulu baru dipotong karena ada vitamin larut airnya. Ya, dan kalau misalnya kita mau merebus sayuran di satu panci, tapi sayuran itu beda warna. Ada wortel, tomat, kubis, kol. Kalau kita masukin itu kan nanti kolnya jadi merah. Nah itu untuk mengatasinya tuh yang bagian nggak berwarna tuh dimasukin dulu. Yang nggak berwarna dimasukin dulu. Nah iya. Yang kira-kira yang nggak warna dimasukin dulu. Angkat. Mungkin bareng jadi satu gitu. Dan rasa matang ya tak angkat gitu loh. Salah ya? Ya salah juga. Terus juga selain dari warna itu dari teksturnya. Biasanya kalau sayuran teksturnya keras tuh dimasukin dulu. Nah tekstur ya? Yang keras dimasukin dulu. Yang keras masukin dulu ya. Baru yang sudah. lainnya. Iya seperti itu. Yang berwarna dimasukinnya terakhir. Iya. Tapi yang pertama diangkat dulu. Gitu. Biar itu bisa dipakai lagi. Kan kalau nunggu ulang masak airnya kan lama. Iya. Jadi itu otomatis. Oke, terima kasih nih. Jadi saya jadi dapat ilmu nih ya. Jangan sampai masak cemplung jadi matang asal matang tapi tidak ada nilai gizinya gitu. Gizinya udah larut ke dalam gitu. Salah satu faktor kita masak juga kan untuk memenuhi nilai gizi kita kan sehari-hari. Jadi terus dipakai baik-baik nilai gizinya dari bahan-bahan tersebut. Berarti anak muda selama ini gizinya makan cuma nggak jadi nggak ada gizinya. Asal cemplung. Oke, tadi praktek berarti memang ada tambahan ya alat dengan bahan. Kemudian di diskusi nih setelah mereka praktek kita ada diskusi. Diskusi itu ada pemilihan topik yang kita akan diskusikan. Kemudian ada pelaksanaan diskusi. Jadi nanti kita ada forum. Setelah si siswa itu pilih topik, siswa ini juga akan bisa melakukan diskusi secara forum ya. Nah, kira-kira di diskusi itu ya paling cukup topik sama kita langsung diskusi aja ya. Atau ada tambahan Mas Raka? Mungkin untuk diskusi ini bisa disertakan seperti foto atau video, misalnya hasil masakan kita ya di videoin teksturnya gimana, biar pengajar tuh tahu ini kurang apa. Misalnya kan bisa juga ini airnya saya praktek nih masak bayam ternyata kalau broken terlalu apa jadinya lama gitu ya. Kalau saya lihat pernah ini masakan bayam tapi kok masih hijau banget gitu, tapi udah matang. Ini caranya masak gimana sih nggak biru ya, kalau udah terlalu lama kadang-kadang airnya itu biru ya. Iya biru ya. Berarti dia harus ada, misalnya saya pengen
tanya sesuatu sesuai topik saya, topik yang tadi dipilih, nah, bisa ya. Kalau saya masaknya gini ya, Nah, boleh ya. Jadi ada respon dari Ada respon pengacara dari- itu. Ini kurang Oke. apa? Ini salahnya di mana? Oke, berarti diskusi dalam forum sudah nggak ada masalah ya Mas ya. Kemudian ujian dan sertifikasi kan, ini khusus untuk yang dia mau dapat sertifikat nih. Nah kalau udah dapat ujian dan sertifikasi, ini ada fitur yang di situ ada pelaksanaan ujian, kemudian hasil ujian, kemudian pembuatan laporan hasil ujian. Nah, 3 fitur ini kira-kira ada tambahan nggak Mas? Kalau ini kan ujian dan sertifikasi hanya untuk mereka yang berbayar ya. Pelaksanaan ujian. Mungkin secara keseluruhan di ujian dan sertifikasi ini saya setuju. Setuju ya? Tidak ada Oke, masalah. tidak masalah. Kemudian evaluasi kita akan evaluasi melalui pertama portofolio. Jadi siswa nanti yang udah ikut belajar memasak di sini nanti ada portofolionya masing-masing. Oh si Sepraka ini nanti jadi